Halo kita harus balik lagi di channel Hobi Kita. Masih seputar 9 fakta sparring. Di episode yang ke-8 ini aku ingin bahas fakta mengenai skill sama usia. Nah, ini waktu awal-awal admin masang-masangin ya, pilih-pilih pasangan tuh pasti ngelihatnya itu skill ya, biasanya kan gitu. Oh, kayaknya ini sama temanku yang ini biar partneran, terus lawannya siapa sama siapa gitu, biar imbang. Tapi yang sering kali kelupaan ya itu ngelihat nggak cuma skill aja, tapi ngelihat usia. Wait, sebelumnya aku mohon maaf ya, soalnya aku nggak ngerekam yang permainan ini, jadi aku nggak punya video yang landscape, jadi adanya yang panjang portrait berdiri gitu. Cuman kalau masuk di YouTube ya, kalau dimiringin kan juga nggak enak ya. Jadi terpaksa aku potong lah biar kelihatan besar. Kalau enggak, kalau aku crop 16:9 nanti jadi cemet-cemet atau tambah tipis lagi nanti. Ini kan lumayan ya, masih bisa dilihat lah. Oke, balik lagi ke pembahasan awal. Jadi usia itu nggak bisa bohong ya. Kenapa kok penting kita harus ngelihat usia yang main, walaupun dipasangin sama yang paling muda atau jangan yang paling muda, nanti ada yang umur 5 tahun dipasangin. Jadi walaupun ada pasangan yang muda yang bagus mainnya dipasangin sama yang tua, tetap aja yang tua itu staminanya pasti lebih cepat turun. Tapi mereka biasanya itu kalau memang dari mudanya rutin main badminton ya itu mereka punya banyak pengalaman. Jadi kalau ngelihat situasi kayak gini, biasanya ditaruh di sini itu banyak bolongnya. Terus uh, ada kayak trik-trik tertentu yang mereka itu biasa atau kulaan biasanya niru dari teman-temannya ya. Jadi banyak trik juga banyak pengalaman bermain atau strategi. Biasanya sih kalau sama-sama udah berumur ya, itu menang mungkin di game pertama menang, terus habis pindah tempat kalah, lama-lama kalah karena ya kalah cepet sih kalau sama lawannya yang terlalu atau lebih mudah jauh. Atau bisa juga yang tua-tua itu biasanya memang awal-awal nggak mau terlalu ngotot, soalnya takut cedera kan. Jadi main tuh banyak errornya, terus main lebih santai. Tapi kalau udah agak panas, mereka lupa diri atau lupa usia. Jadi di game kedua biasanya bisa aja mereka yang menang, padahal di game pertama kalah. Dan sebagai perbandingan biasanya anak SMA atau mungkin anak yang masih remaja, anak muda itu biasanya lebih sering main kayak semes-semes ya. Atau mungkin kurang sabar ngatur bola, diajakin sama lawan ngelop-ngelop terus cenderung kepingin ini, kepingin kreatif, jadi dikasih kayak drop shot, smash kayak gitu-gitu, akhirnya lebih banyak mati sendiri. Karena ada perbedaannya, ada bola-bola lob yang di situasi tertentu atau di sudut tertentu kalian tuh nggak bisa nyemes dengan bola lob dari lawan seperti itu. Jadi opsinya cuman di lob atau di drop shot ya kayak gitu. Tapi kalau lobnya lob serang di drop shot tuh biasanya lawan tuh udah tahu, udah nungguin. Jadi ya opsinya memang harus ngelob sih, kecuali tahu kita itu mundur cepet terus langsung smash itu masih bisa. Tapi kalau mainnya agak santai, biasanya ya lob yang serang itu harus dikembalikan lob juga. Kalau di usia-usia yang masih muda biasanya kalau diprovokasi lawan itu suka ikut ya atau katut, ikut terprovokasi, akhirnya kalau mentalnya nggak kuat itu ini apa merusak permainan, kadang-kadang kan jadi kayak greget gitu. Jadi ya melatih juga harus melatih.
dilatih sih. Kalau anak muda ikut klub itu biasanya nggak cuma diajarin skill, tapi juga dilatih kayak kedewasaan sama ini apa, sportivitas. Tapi itu enggak ini ya, jangan terlalu judging. Kalau anak muda harusnya gini, kalau yang udah dewasa harusnya kayak gini. Itu enggak selalu ya. Kadang-kadang ada kayak bug atau anomali. Kadang-kadang ya ada pemain senior yang justru malah sikapnya itu kekanak-kanakan. Jadi kalau kalah terus marah-marah, atau mungkin sebelum kalah partnernya suka error, atau pas mati di bolanya partner terus mulai ini ngoceh. Anu, jangan gitu mainnya, ini kamu mesti jaga sini ini. Itu sering sih kalau ada orang tua yang seperti itu ya, merasa udah mengenyam banyak asam dan garam. Jadi mulai menasihat-nasihati, padahal mainnya yang tua itu juga belum tentu bagus ya, cuman menang tua aja. Nah, mungkin ada satu prinsip yang biasanya dibicarakan antara kalau menyinggung tua dan muda ya, terutama mengenai cedera gitu. Jadi ada orang kayak om-om gitu biasanya sambat, oh anu apa, pinggangku sakit atau apaku sakit gitu, pundak, bahu. Jadi yang muda-muda itu kadang kan kepingin nanggepin ceritanya mereka itu mau ngomong apa ya. Jadi kan ngasih kayak umpan yang feedback yang positif ya. Terus ngomong, masa sih om, kan biasa kan kayak gitu, memang kalau jarang latihan atau kurang pemanasan jarum. Terus mereka biasanya ngomong kata-kata sakti berikut ini. Ya kamu kan masih muda, nggak pernah tua. Kalau aku udah tua, pernah muda. Ya bener, 100% akurat. Orang yang udah tua pasti dulunya pernah muda. Tapi kalau orang yang muda nggak pernah tua kan. Nah, aku tadi bahas mengenai kalau age gap ya. Tapi kalau dalam partneran atau boloku lebih tua dari aku dan dia pengalaman. Kadang-kadang itu juga bagus sih. Jadi kayak Yosep ini biasanya datang ke grupku itu sama papanya. Jadi kalau main bareng bola sama papanya itu dibilang-bilangin. Oh kalau bola gini kamu mesti naruh di sini. Terus kayak ini caranya mukul kayak gini. Jadi ada yang mentoring ya. Itu bisa dipakai sih walaupun bukan dari papanya sendiri. Kadang-kadang kita bisa nasehatin mereka kalau kita lebih tua atau lebih pengalaman tuh, misalkan tanding kayak gini ya, terus oh kalau kayak gini tuh lawannya itu kayaknya harus dilopin terus nih, soalnya suka nyemes ya, jadi harus dilopin terus. Tapi kita harus ini ya, harus tahu diri juga kita defense-nya bagus atau enggak. Kalau defense-nya enggak bagus ya jangan melakukan lob-lob terus lah. Tapi secara strategi yang tua atau mungkin di kalangan atlet juga gitu kan, yang senior itu mau pensiun biasanya dipartnerin sama yang masih muda, atau mungkin yang senior dijadiin kayak coachnya gitu. Jadi ada pengalaman dari mereka yang harus dibagikan ke teman-teman yang masih lebih muda. Nah kalau di TV dulu ada film Tetangga masa gitu. Nah jangan sampai kalau kita itu udah tua, senior lah di grup kita itu, terus teman-teman yang masih muda itu kayak ngerasani ya, udah tua masa gitu. Jadi tua itu sebenarnya bukan tanda umur ya, umur itu bukan tanda kedewasaan berpikir. Dan juga aku lihat ada teman-teman yang masih muda
lebih muda dari aku jauh sih, tapi kalau main malah lebih sabar dari aku. Kadang kalau lawan itu ngasih aku mancing ya, ngasih lob itu, aku biasanya ladenin tuh cuma 2 atau 3 kali aja. Terus kalau yang keempat biasanya langsung aku smash itu, aku kurang sabar di situ. Tapi ada teman-teman yang lebih muda dari aku, tapi mainnya lebih nyantai, lebih banyak kayak ada bola tanggung nggak disemes atau mungkin diajain love ya di love lagi kayak main santai gitu biar durasinya lama. Kadang-kadang kita lihat kalau atlet main tuh kan sama coachnya juga di ini ya kayak ngasih gesture atau gerak tubuh, tangannya diturun-turunin tuh maksudnya kayak disuruh sabar gitu, tenang dan lebih sabar. Soalnya kalau main badminton tuh memang kuncinya harus tenang sama sabar sih. Kadang-kadang kita itu kepingin cepet dapetin poin, akhirnya ada bola yang sebenarnya kita tahu itu strategis ya. Tapi karena posisi kita ngambilnya kurang cepat, akhirnya maksa ditaruh di tempat itu dan akhirnya gagal atau nyangkut dan out gitu. Itu sering kali dibicarain sama komentator yang di BWF tuh ya. Jadi kayak ngelihat ada satu sudut yang memang secara strategi kosong sih nggak ada yang jaga. Tapi karena terlalu ini ya, terlalu ngarep untuk ditaruh di situ, akhirnya mati sendiri. Biasanya komentator BWF yang Oma Gil itu ya suka pakai istilah over ambisius. Jadi kayak terlalu berambisi untuk bisa melakukan pukulan itu padahal itu susah. Kadang-kadang kita main badminton tuh kan ada kayak harus mikir ya sebelum mukul tuh harus mikir pukulan ini berhasilnya berapa persen. Kalau yang susah itu biasanya yang low percent ya. Low percentage shot itu biasanya susah. Kemungkinan masuknya itu 10%. Tapi itu biasanya menghasilkan poin. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu kadang-kadang kalau pemain yang udah berumur itu jarang menggunakan taktik seperti itu. Karena mereka ya tahu kalau misalkan nggak noted ya jangan melakukan hal seperti itu. Tapi kalau anak-anak muda biasanya lebih kepedean ya. Terus nyerang-nyerang atau nyemet dan ngenet gitu. Padahal banyak nanggungnya. Dan ini biasanya nanggung atau enggak itu dari langkah kaki. Kalau kita itu enggak stabil, mending buang bola. Kalau langkahnya belum stabil, ya sebaiknya buang bola dulu. Kalau udah stabil, baru kita bisa melakukan kayak ngenet atau mungkin apa ya net silang, drop shot ya kayak gitu. Tapi kalau udah kayak kaget gitu kan, oh ternyata sama lawan ditipu, nggak jadi di net di lob. Terus udah siap-siap kadung mau maju tapi di lob akhirnya kita kan keteteran ya. Terus sebaiknya buang bola daripada kita maksa untuk nurunin bola lagi akhirnya nyangkut. Itu sebenarnya bisa dilatih sih. Terutama ngelatihnya itu aku lihat teman-teman yang biasa kalau terima servis tuh kena flicks. Banyak teman-teman yang kalau di flicks itu maksa kepingin nyemes akhirnya nyangkut, atau kepingin naruh drop shot tapi nanggung. Nah itu lawan kan yang ngasih service and flick itu udah siap-siap kan. Oh kalau di flick itu biasanya dikasih net atau mungkin di drop shot nanggung, jadi siap-siap langsung dengan posisi raket di atas mau nyemes lah pasti. Nah itu kalau atlet kaget ya biasanya di lob, tapi kalau nggak kaget biasanya langsung nyemes. Makanya kalau teman kita itu ngeflex, kita itu harusnya
misah ya kiri dan kanan. Yang habis ngeflex itu harus mundur, geser ke kanan atau ke kiri gitu. Kadang aku lihat teman-teman yang bukan dari klub itu kalau ngeflick dia sendiri yang servis ngeflick terus diam aja di depan, ya gak mungkin temennya yang di belakang itu bisa jaga kan, harus selebar lapangannya double kiri kan kanan tuh susah. Jadi sekali lagi usia dan pengalaman tuh juga penting, tapi nggak ini ya, nggak 100% harus seperti itu. Kadang-kadang walaupun usianya udah tua tapi mungkin kurang pengalaman, atau meskipun usianya udah tua tapi dia nggak punya pengetahuan yang basic ya, kayak tergantung dia trainingnya dulu gimana, apa sering main atau banyak yang ngajarin, atau baru masuk ke dunia badminton mulai umur 50 ya. Itu biasanya nggak ini ya, kurang pengalaman. Tempo hari ada sih temen yang datang usianya itu ya kira-kira 40 atau 50-an lah ya. Aku tanya udah berapa lama main badminton, saya biasanya ini sepak bola, badminton tuh baru cuma 3 tahun. Waduh, kok 3 tahun? Jadi mainnya walaupun secara fisik dia itu mampu lari-lari, pukulannya juga keras. Mungkin ada yang ngajarin juga. Pernah training katanya cuman ya 3 bulan. Terus tapi waktu bermain itu masih bingung rotasinya, terus harus jaga di mana, habis diincer terus dia itu pingin ngambilin semua bola, padahal temennya itu kan juga partnernya juga kepingin bantuin kan, jadi dia nggak bisa kayak ngelepas, oh kalau bola dikasih ke daerahku itu harus aku yang ngambil, kalau bola yang di deketku harus aku yang ngambil, kan enggak, harusnya ya yang lebih siap atau yang lebih mampu ngambil yang ngambil kan. Jadi kayak ada aturannya yang nggak tertulis gitu loh. Tapi yang kalau yang tua itu yang berpengalaman biasanya tahu aturannya itu gimana. Tapi kalau masih muda biasanya kalau nggak trainingan nggak tahu. Tapi kalau udah tua dan nggak trainingan atau baru masuk ke badminton juga nggak tahu aturan itu. Lalu poin penting yang kedua, usia itu penting dalam hal stamina. Jadi kita ngelihat kalau yang itu lawan tuh ngelihat ya, itu udah tua, itu aja yang diincar. Jadi biar ini cepat mati atau sorry, mati bukan maksudnya terus sakit jantung terus meninggal di lapangan ya. Maksudnya stamina biar cepat habis gitu, jadi diincer itu terus. Aku dulu pernah itu sih ada kayak mini game gitu ya, dan temenku memang udah tua, yang lawanku itu udah tua, terus kita itu nggak mau ngasih ke dia terus gitu, jadi ngasih yang lebih muda dan yang lebih bagus mainnya. Tapi ternyata yang lebih muda ini juga ini ya ngotot gitu. Mainnya memang harusnya dia gendong, tapi gendongnya tuh over. Jadi aku jadi ketakutan juga. Wah nanti kalau aku nyerang ke ini, bukan nyerang sih, kalau aku ngasih ke yang pinter terus, nanti yang pinter ini bakal kenapa cedera, kayak aku lihat nafasnya itu udah kayak mau habis tuh. Padahal yang lebih muda ini sebenarnya masih lebih tuaan dia daripada aku. Jadi aku takutnya di situ. Akhirnya aku nggak ngasih bola ke dia terus. Jadi ngasih ke yang lebih tua, yang lebih nggak bisa main itu. Ya memang skornya jadi beda jauh ya. Tapi ya demi ini, demi sehat semua gitu. Nggak terjadi sesuatu yang mengerikan atau yang membuat kita menyesal ya. Jadi mungkin pesannya gitu aja, kalau kita main juga perhatikan usia,
Sparingan juga berarti kan usia waktu merekrut tim ya, nggak cuma skill aja. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Yeay, jadi udah 8, tinggal satu lagi ya, mungkin kesimpulan atau apa. Jangan lupa ikuti terus channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.